Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini, Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah dan tuntunlah kami, agar semakin mengenal kebenaran dan memahami kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan untuk kita lakukan pada saat ini, diambil dari Yeremia 31, ayat 31 sampai dengan 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa kesukaran tidak selamanya membawa dampak yang buruk bagi hidup kita? Percayakah kita bahwa kesukaran bisa menjadi loncatan untuk memantapkan iman percaya kita dan melatih ketaatan kita kepada Allah? Atau dengan kata lain, fakta yang sering terjadi adalah ketika bagi manusia kesukaran dan kesulitan merupakan hal yang buruk dan tidak diinginkan. Namun, bagi orang percaya, kesukaran dan kesulitan bisa menjadi kesempatan yang diizinkan Allah untuk mencapai kualitas iman yang lebih baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Yeremia yang sudah dipilih Allah menjadi nabi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel juga mengalami banyak kesukaran dan kesulitan. Yeremia menyaksikan dan membuktikan kepada kita bahwa kesukaran kesulitan yang dia miliki bisa menjadi loncatan iman yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ketika Yeremia mengalami kesukaran dan kesulitan, dia tidak memilih untuk pergi dan meninggalkan Allah. Walaupun pada awalnya dia tidak memiliki keinginan menjadi nabi. Dia merasa dirinya masih terlalu muda dan tampil sebagai nabi pastilah sering diperhadapkan dengan zona yang tidak nyaman. Namun pada akhirnya Yeremia sampai kepada keputusan untuk memberi diri pada panggilan Allah. Hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari Yeremia adalah kesungguhan dan ketulusannya dalam melayani Tuhan. Baginya, tantangan yang besar bukanlah hal yang harus dipermasalahkan. Karena dia yakin bahwa Allah yang dipercayainya lebih besar dari tantangan dan masalah yang muncul dalam tugas pelayanannya. Bahkan penolakan, hinaan,
dianggap rendah dan tidak dipercayai, diterimanya dengan ikhlas. Yeremia mengelola itu semua sebagai pembentukan karakter, pembentukan iman, dan ketaatannya kepada Allah. Maka tidak heran kalau Yeremia tampil menjadi nabi yang pemberani dan kuat. Dia berani untuk menyampaikan nubuatan Allah tentang kehancuran Yehuda jika mereka tidak bertobat. Ya, walaupun sebenarnya tidak semua siap untuk dicela saat menyampaikan kebenaran, apalagi kebenaran itu adalah sebuah hukuman. Namun Yeremia tetap melakukannya untuk Tuhan dan untuk pemulihan umat pilihan Allah. Yeremia menjadi teladan iman bagi kita pada saat ini. Sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Allah, tentu ada banyak hal yang menjadi tantangan dan hambatan dalam kehidupan kita. Namun, pada saat ini firman Tuhan sungguh luar biasa. Melalui Yeremia, kita diajarkan untuk berani dan siap dalam segala situasi yang ada di hadapan kita. Dari Yeremia, kita juga belajar tentang hidup yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Karena dalam berserah penuh, kuasa Allah yang besar dapat kita rasakan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yeremia di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel bukanlah tanpa alasan. Allah pasti memiliki tujuan dan maksud yang tepat. Melalui Yeremia, Allah mengingatkan bangsa Israel dan Yehuda untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Melalui Yeremia, Allah juga menyatakan hukuman bagi orang-orang yang hidup melawan dan memberontak kepada Allah. Dan melalui Yeremia, Allah ingin memulihkan dan menyadarkan bangsa itu dari kejahatan dan dosa yang sudah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dalam teks firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, Allah mengadakan perjanjian baru. Kalimat ini dituliskan pada ayat 31. Kita semua tahu bahwa Allah telah menetapkan Israel sebagai umat pilihan. Dalam penetapannya, Allah berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan Allah melaksanakan janjinya itu. Kemudian Allah berjanji akan menuntun bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Namun apa yang terjadi? Ketika Allah setia kepada janjinya, namun umat Allah tidak setia. Umat itu memberontak dan melawan Allah. Mereka tidak percaya dan meragukan kuasa Allah. Hingga pada akhirnya bangsa itu mengingkari perjanjian di Sinai. Ketidaktaatan bangsa itu kepada Allah adalah alasan Allah mengadakan perjanjian yang baru. Perjanjian baru dimulai dari kehendak dan kasih Allah yang bersifat kekal. Perjanjian yang baru semakin memperjelas tindakan yang dilakukan Allah pada ayat ini adalah bukti bahwa Allah adalah kasih. Walaupun perjanjian di Gunung Sinai sudah diingkari oleh bangsa Israel. Bangsa Israel telah gagal untuk menjalankan perjanjian dengan Allah. Namun Allah Israel, Allah yang kita sembah, tidak membiarkan bangsa itu hidup di dalam kegagalan. Allah menghendaki agar bangsa itu pulih dan hidup di dalam kebenarannya. Kemudian yang kedua, isi dari perjanjian baru. Kita dapat melihat isi dari perjanjian yang baru ini pada ayat 33, di mana disebutkan Allah menaruh Taurat dalam batin dan hati umatnya. Dengan menaruh Taurat dalam batin dan hati umat, maka mereka akan mengingat hubungannya dengan Tuhan. Kemudian
Allah akan menjadi Allah Israel, dan Israel akan menjadi umat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, kita dapat memahami bahwa Allah telah berinisiatif untuk memulihkan spiritualitas bangsa itu. Dinamika kerohanian bangsa itu mulai dipulihkan oleh Allah. Perjanjian itu tidak hanya ditulis di atas 2 loh batu, seperti perjanjian di Gunung Sinai. Namun dengan kehendak Allah sendiri, perjanjian baru ditulis di dalam hati umat Allah. Dan hal penting yang merupakan bagian dari perjanjian ini adalah ketaatan. Dengan ketaatan ini, maka semua orang akan mengenal Allah atas dorongan dari dirinya sendiri yang digerakkan oleh kuasa firman Allah yang sudah ditulis di dalam batin dan hati umatnya. Artinya apa? Ketaatan umat kepada Allah bukan karena dorongan dari orang lain. Bukan pula hanya sekedar ikut-ikutan melakukan perintah, atau bahkan rasa ketakutan atau yang lain. Namun ketaatan kepada Allah adalah benar-benar berasal dari diri kita sendiri, dari diri bangsa Israel sendiri yang digerakkan oleh Roh Allah. Thomson mengatakan bahwa perjanjian baru membawa berkat ketaatan. Hingga pada akhirnya bangsa itu menyadari bahwa pada dasarnya perjanjian baru yang sudah ditetapkan oleh Allah akan menjadi dasar atau pondasi utama untuk pemulihan yang akan mereka terima. Dan bangsa Israel dan Yehuda akan bersaksi dan mengakui di hadapan bangsanya dan bangsa-bangsa lain bahwa pemulihan yang telah mereka terima adalah berasal dari Allah. Dan Allah adalah sumber berkat yang memberkati bangsa Israel, sehingga yang terpuruk, sehingga yang dalam keadaan hancur sekalipun akan menerima pemulihan. Dan melalui kesaksian mereka, nama Tuhan Allah akan tetap menjadi yang utama dalam kehidupan mereka, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan dari generasi ke generasi, Allah tetap kekal dan tidak tergoyahkan. Dan yang ketiga adalah mereka semua akan mengenal Aku. Salah satu keunggulan dari perjanjian baru adalah setiap umat akan mengenal Allah secara langsung. Mari kita garis bawahi mengenal Allah secara langsung. Apa yang ingin Allah sebutkan dalam poin ini adalah bahwa kebenaran Allah itulah yang akan memimpin dan menuntun umat secara langsung untuk mengenal Allah. Tanpa perantara yang lain, tanpa imam, tanpa nabi, tanpa pengajar, Allah akan dikenal oleh semua orang. Mengapa demikian? Karena pada sebelumnya sudah dikatakan bahwa Allah sudah meletakkan Taurat, firman di dalam hati dan batin manusia. Kemudian pada ayat 34 kita melihat bahwa Allah akan memberikan pengampunan dan tidak akan mengingat dosa mereka lagi. Dari hal ini kita melihat kasih karunia Allah yang nyata. Dan dari hal ini juga kita memahami bahwa pengampunan adalah murni tindakan Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristen kita sungguh sangat bersyukur sekali. Karena oleh kemurahan Tuhan, Allah memberi kita kesempatan untuk mau diubah, mau dibentuk, dan mau
mengenal Allah di dalam kebenaran. Pada saat ini Allah kembali mengingatkan kita melalui firman-Nya. Yang pertama yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita sebagai aplikasi yang akan kita lakukan dalam kehidupan adalah bertobatlah dan balik pada Yesus. Ini adalah kalimat yang sering sekali kita dengarkan. Seruan pertobatan, arahan untuk bertobat sering dikumandangkan di gereja, dalam ibadah atau persekutuan. Tujuan dari seruan itu adalah agar kita kembali kepada jalan Allah. Dan inilah yang dilakukan Nabi Yeremia dalam kehidupan bangsa Israel dan Yehuda. Seruan pertobatan berkali-kali disampaikan kepada mereka yang sudah memberontak kepada Allah. Kepada mereka yang mengeraskan hati, kepada mereka yang sudah kehilangan arah dan tujuan hidup. Yeremia dengan tegas menyuarakan pertobatan kepada raja dan umat Allah. Maka itu jugalah yang Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini. Mari perhatikan kehidupan yang sedang kita jalani. Merenunglah sejenak tentang perilaku dan perbuatan kita di hadapan Allah. Apakah kita termasuk orang Kristen yang sering memberontak kepada Allah? Atau sering melawan perintah Allah di dalam hidup kita? Jika ya, bertobat dan berbaliklah kepada Allah. Yang kedua, harapan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjanjian baru yang sudah diadakan Allah dengan bangsa Israel dan Yehuda adalah sebuah pengharapan dalam kehidupan umat Allah, dulu dan sekarang. Kenapa? Karena di dalam perjanjian baru, Allah hadir menyapa manusia dengan kasih karunia-Nya yang kekal. Kasih karunia yang kekal itu telah memulihkan kehidupan umat Allah, bahkan sampai kepada kehidupan spiritualitas. Sehingga kita yang sudah melakukan kejahatan, yang pernah tunduk di dalam kedagingan dan perhambaan dosa, bisa menerima kelepasan, bisa menerima pembebasan. Saya teringat dengan cerita kakak beradik. Mereka sedang bermain di ruang tengah rumah mereka. Saat bermain tanpa sengaja si adik menyenggol vas bunga kesayangan ibunya. Vas itu terjatuh dan pecah. Si kakak yang menyaksikan itu membuat kesepakatan. Tenang dek, jangan takut, kakak nggak akan kasih tahu ke ibu. Asal kamu mau nurut sama apa yang kakak perintahkan. Karena dipenuhi rasa takut, maka si adik mengikuti apa yang dikatakan kakaknya. Kemudian sore hari ibunya menyuruh kakak untuk menyuci piring. Namun kakak mengalihkan tugas itu kepada adiknya dengan ancaman, kalau adik nggak mau, kakak kasih tahu loh kejadian tadi sama ibu. Sekali dua kali si adik nurut dengan ancaman kakaknya. Tapi lama-kelamaan si adik gerah dan geram. Dia merasa diperbudak, dikuasai karena kesalahan yang sudah dia lakukan. Akhirnya si adik memberanikan diri untuk datang kepada ibunya. Dia mengaku di hadapan ibunya. Dia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Lalu ibunya berkata, ibu sudah tahu kalau adik melakukan kesalahan. Pada saat itu, ibu menunggu adik datang mengaku. Ibu memaafkanmu nak. Kamu lebih berharga dari vas bunga kesayangan ibu yang sudah rusak itu. Akhirnya adik menyadari, andai dari awal aku datang mengaku salah kepada ibu, mungkin aku tidak akan dimanfaatkan dan dikuasai oleh kakakku. Pada saat itu adik juga sadar kalau ibunya sangat mengasihinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari cerita di atas kita menyadari bahwa kita sering sekali menjadi si adik saat melakukan kesalahan. Menjadi adik yang mau dikuasai, mau dimanfaatkan oleh kakak. Dalam arti kakak, kita menerjemahkan dengan iblis dan kuasanya. Adik yang takut datang kepada ibunya. Dan pada saat ini, kita disadarkan bahwa
seperti kasih ibu kepada adik. Kasih Allah jauh lebih besar kepada kita yang melakukan kesalahan jika kita mau datang, mau mengaku, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang menjadi perenungan untuk kita lakukan adalah akan mengenal Allah. Ini adalah firman yang disebutkan Allah pada ayat 34. Dari hal ini kita semakin memahami bahwa pengenalan akan Allah dimulai dari kebenaran yang ditanamkan Allah di dalam batin dan hati manusia. Dengan kata lain, Allah ingin menegaskan bahwa siapapun kita, kecil besar, latar belakang kita bagaimana, status kita bagaimana, Allah menegaskan bahwa Dia sudah menanamkan kebenaran itu di dalam batin dan hati kita. Allah menegaskan bahwa Dia telah bertindak di dalam kuasa-Nya agar kita sebagai orang yang sudah percaya tidak hilang, tidak kehilangan arah, namun kita tetap hidup sekalipun kita pernah tunduk di dalam keinginan daging dan dosa. Karena sesungguhnya kebenaran Allah yang ada dalam diri kita akan menelanjangi kuasa dosa dan kedagingan. Maka mari kita sadari bersama-sama apa yang sudah dilakukan Allah dalam hidup kita. Mari kita mengenal Allah. Jangan tunggu nanti atau besok, karena sekaranglah waktunya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin memahami kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Berkati dan peliharalah kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.